kasih, terima kasih. Mas, mari Pak. Ya. Ayo. Baik, pengambilan gambar oleh wartawan selesai, dimohon untuk menyesuaikan. Kami mohon perhatian. Pengambilan gambar oleh wartawan dimohon selesai. Kami mohon perhatian yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Wali Kota Surakarta, yang kami hormati Ketua Solo, yang kami hormati Kadinsus 88 Anti Terorisme, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami mengaturkan selamat datang dalam acara pendidikan dan pelatihan Koperasi Sri Kandi Gema Salam Mandiri. Hadirin berdiri. Dalam tradisi dan dalam cara berpikir saudara-saudara kita ini bahwa ahwat-ahwat ini harus ada di rumah. Tapi ada suatu perubahan yang luar biasa Pak Gubernur, sehingga motivasi ini harus kita dorong terus. Kenapa demikian? Karena yang pertama bahwa perempuan bagi bangsa Indonesia ini adalah pendidikan atau dasar dari pendidikan umat manusia. Ketika perempuan terkungkung dalam rasionalnya terkungkung, maka kita tidak akan melihat bahwa generasi muda kita ini akan bertumbuh dalam aspek rasional yang baik. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa apa yang terjadi hari ini adalah hal yang harus kita dorong terus dengan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Bahwa ada keinginan daripada suami-suaminya untuk menempatkan istri-istrinya atau ahwat-ahwat ini dalam suatu interaksi sosial yang selama ini tidak pernah terlaksana. Nah, ini juga yang harus didorong oleh bapak-bapak atau suami-suaminya, mendorong mereka untuk tetap menjaga ritme ini, bukan sekedar memberikan kebebasan kepada istri-istri, tapi memberikan ruang komunikasi, memberi ruang interaksi. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang momentum hari ini adalah pendirian koperasi, maka kita berbicara tentang kerjasama. Kerjasama dalam apa? Kerjasama dalam membangun ekonomi di sini di tempat Bapak. Maksudnya di Jawa Tengah itu bukan hanya di sini. Ada beberapa tempat lagi, kami berharap juga mungkin Pak Gubernur bisa mampir nanti, mohon izin Pak. Bukan kami perintahkan, tapi kami memohon Pak Gubernur. Karena di Brebes juga kami bikin Pak. Di Brebes itu baru ikhwan Pak. Tapi saya berharap model ini akan kita dorong kepada ahwat-ahwatnya juga, sehingga ada suatu motivasi yang bersama, bukan sekedar bapak-bapaknya aja, tapi didukung oleh motif atau didukung oleh oleh ahwat-ahwatnya.
Karena kalau bicara keluarga, bukan sekedar bapak, tapi ibu menjadi pendukung. Nanti kami juga akan bangun perkebunan kopi di Temanggung, Pak Gubernur. Sedang dirintis kerjasama dengan Perhutani. Kami akan siapkan semuanya, Pak Gubernur. Kami mohon Pak Gubernur memberikan motivasi. Nanti kami akan siapkan mereka, mungkin Pak Gubernur akan memberikan pengarahan juga buat mereka. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Solo, Pak. Solo ini rumah saya yang kedua. Karena sejak Bom Bali 1 tahun 2002, Bapak Gubernur, kami selalu ada di Solo, berinteraksi dengan masyarakat Solo, walaupun dalam keheningan kami ikut menjaga ketertiban Solo dari tahun 2002 sampai 2005 kami mempunyai posko di Solo, sehingga Solo ini menjadi tanah yang kami sayang, kami cintai. Mudah-mudahan interaksi kami dengan masyarakat Solo juga tidak terputus, tidak sekedar menangani masalah terorisme, tapi masalah-masalah keamanan lainnya. Itu yang menjadi concern kami. Itu saja yang perlu kami sampaikan, Pak Gubernur. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, dan hari ini menjadi hari di mana kita membuka ruang berpikir bagi saudara-saudara kita, para akhwat dan para ikhwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Wali. Dan yang luar biasa saat itu dengan Habib Syekh, kami buat acaranya di Tegal. Jangan-jangan kita bareng. Halim. Tanggapannya terkait ini tadi pesan koperasi. Ya, ini menarik ya. Jadi kami mencoba untuk merespon problem-problem yang ada terkait dengan deradikalisasi, aktivitas kawan-kawan ekstremis dari beberapa kegiatan. Sebenarnya yang tergabung dalam Yayasan Gema Salam itu sudah cukup aktif. Sebelum pandemi mereka saya libatkan bagaimana gerakan deradikalisasi itu, di mana sekolah-sekolah kita kasih pengetahuan, kita kasih informasi, sharing session, dan kawan-kawan ini menjadi narasumber. Nah, sekarang kita masuk lagi pada tingkat yang lain, membina kawan-kawan di dalam bisnis. Beberapa sudah punya unit usaha, ada yang bakso, ada yang buat kopi, beternak lele gitu ya. Ini banyak sekali. Dari Pak Kadensus juga punya perhatian, jadi tidak hanya urusan penanganan terorisme saja, tapi juga bagaimana empowering agar mereka kemudian berdaya kembali ke masyarakat, tidak melakukan tindakan-tindakan yang keliru, dan kemudian sekaligus bisa menyiarkan kepada publik bagaimana mereka sekarang cukup mandiri. Nah, dari usaha ini ibu-ibunya sekarang membuat koperasi, menurut saya bagus. Maka saya sampaikan tadi, dan dinas kita akan coba dampingi agar usahanya berkembang dan nanti koperasinya bisa naik kelas. Nah, kalau nanti bisa dengan pelatihan-pelatihan teknis, harapan kita mereka akan bisa menjadi pengusaha. Kalau usahanya bagus, terus kemudian dia di masyarakat baik, berkembang, kan bisa menjadi contoh yang baik ya. Dan PR ini tidak hanya di Solo, karena Pak Martinez, Pak Kadensus juga punya program di beberapa tempat di Indonesia, di Jawa Tengah ini, ada juga di Brebes ya Pak ya? Brebes, di Temanggung nanti akan kita buat dan kami akan dampingi. Ya. Kepada ketua dan Pertanyaan saya, rencana nanti koperasinya juga apa? Insya Allah kita terusnya sembako. Hah? Terusnya sembako. Nah iya. Sembako. Anggotanya sekarang berapa? Ini untuk sementara yang hadir sekarang 13, sebenarnya 15. Cuma yang kedua kan ada kepentingan BPN. Oke. Nah, dalam konteks koperasi 13-15 itu kurang. Anggotanya mesti ribuan. Tapi, nah ini dimulai dulu. Nanti tonggo kiwotnya diajak. Sehingga kalau banyak sekali anggotanya, maka nanti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarelanya dia jauh lebih banyak. Nah, nanti kalau sudah grosir sembako mulai jalan, kan mesti mengembangkan usaha. Nah,
itu kandani ya. Maksudnya bekerja sama dengan keuangan agar dagangannya lebih oke. Lalu yang kedua marketing. Karena kalau grosirnya ada, dari untuk anggotanya sudah cukup, masa cuma 15 keluarga kan sedih. Nah, akhirnya kan mulai masuk kemana, ke desa, ke kelompok pengajian, mungkin kalau ada wong sunatan, ya toh, wong apa namanya, kawinan atau kawin lagi. Jadi itu sebenarnya diomongin, terus kemudian yang suplai sampean. Nah, nanti bisa naik satu suplai grosir, ya toh, kebutuhan pokok, terus kemudian yang kedua bisa apa namanya? Mbak, aku jomeng mentane, Mbak. Aku ora pengen beras, pengen sego di sana. Jangan ngomong tidak bisa. Kalau ada potensi ngomongnya hanya satu, bisa. Lah nanti muncul sektor grosir tambah unit usaha baru namanya catering. Nah nanti kalau mau belajar pasti berani. Ya caranya masak, manajemen, manajemen dan wah itu kalau terjadi nah, jenengan sampaikan aja secara terbuka dan ini menarik. Kenapa kan usaha seperti ini? Nah kami sekarang membangun kehidupan baru untuk manusia untuk bangsa untuk negara itu nanti seperti ini. Selamat bekerja, mudah-mudahan laris manis. Oke, mudah-mudahan barokah. Oke, betul. Ya, ada. Ya, betul. Itu doa. Enggak, aku pada sini Pak Gu. Di sini Pak. Pak Gu pada sini. Oke. Ya, ya. Oh, saya boleh ya? Oh, saya nggak bayar mana? Bayar mana? Biasanya kalau koperasi gini gratis. Kecuali. Ya sukses ya semuanya ya. Kamu udah sekolah belum? Ini siapa? Yang keras? Hah? Tuh gimat. Yang keras loh. Oh Aman, namanya Aman. Aman udah sekolah belum? Ya, kelas berapa? 7. Bagus banget. Sekolahnya di mana? Jadi apa? SD? Oh Mama dia. Program masuk kamera ini. Langsung jadi sales ini. Yang mantap itu Pak. Aman, besok kalau udah gede mau jadi apa? Oke, tepuk tangan. Apa coba? Oke, ya. Siap semuanya. Terima kasih ya. Kita pamit dulu ya. Pitakanmu apa? Ya iyalah aku udah beli satu. Beli satu sih di SDM untuk contoh. Tapi kan ini butuh penganggaran ya kalau ada. Maka sebenarnya kita siapkan nanti di bagian. Tapi kita mesti ngobrol juga dengan DPRD dong. Tapi menurut saya kebijakan itu penting Pak. Mas Gibran, aku buat langsung Pak. Aku tak Klaten.